Berarti Zul, menurutmu Yesus, berarti dari pernyataanmu tadi, Yesus naik ke surga. Berarti kamu mengakui bahwa Yesus itu naik ke surga. Dan kalian penyembah batu Ka'bah yang ngakunya cuman sebagai penyatu. Nyatanya dalam Quranmu sendiri tertulis bahwa kamu harus menyembah ke arah Ka'bah. Alhamdulillah, akhirnya ada juga yang punya nyali untuk menggunakan VN. Gini loh Bang, tentukan satu topik, Anda mau konsen terhadap materi yang mana. Saya berharap materi itu adalah materi yang Anda kuasai, supaya jangan keteteran sama seperti teman-teman yang lain. Mau membahas apa ini? Tentukan satu topik, biar saya bantu Anda untuk memahaminya. Silakan. Topik, mengapa Muhammad menikahi bocah umur 6 tahun? Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah yang disembah oleh Yesus, oleh karena ada yang menanggapi dan ada yang bertanya pertanyaan yang sudah beribu tahun lamanya dijawab, tetapi yang menanya gak pernah paham-paham. Sudah banyak ustadz, sudah banyak ulama yang menjabarkan jawaban-jawaban tentang tuduhan-tuduhan hadits-hadits orientalis barat yang menyatakan Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi Aisyah pada saat Aisyah berumur 6 tahun. Kali ini saya akan menjawab dengan menggunakan kritik historik atas riwayat risalah kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita mulai dari hitungan usia Aisyah. Berbicara mengenai usia Aisyah, itu harus dikaitkan dengan usia keluarganya. Nah, kita ambil usia daripada kakaknya agar Anda bisa paham dengan baik. Siapa nama kakak daripada Siti Aisyah? Kakaknya adalah Asma bin Abu Bakar. Nah, jadi yang harus dipahami di sini adalah ketika berbicara tentang Asma, kakaknya Siti Aisyah, berbicara dalam perspektif sejarah paling awal, ya, berbicara mengenai risalah kerasulan, yakni bahwa Asma itu lebih tua 10 tahun daripada Aisyah, seperti yang diriwayatkan secara beragam oleh sumber-sumber sejarah, bahwa Asma itu dikabarkan menurut sejarah lahir 27 tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Orang yang paham tarikh Islam akan tahu bahwa usia Asma ketika awal risalah kenabian itu berkisar, risalah kenabian itu berkisar tahun 610 Masehi. Itu Asma pada saat itu awal risalah kenabian di masa pada tahun 610 Masehi, usia beliau itu sudah 14 tahun. Nah, kenapa bisa saya mengambil kesimpulan? Ya, sebagaimana yang ditorehkan dalam riwayat tarikh Islam, bahwa angka ini diperoleh dari pengurangan akan usia Asma sebelum 13 tahun Hijriah. Nah, kenapa harus demikian? Kenapa harus kita mengambil masa risalah kenabian itu sebagai tolak ukur usia daripada Siti Aisyah, Asma? Karena jelas hitungan 27 dikurangi 13 itu adalah sama dengan 14 tahun. Nah, kalau Anda mengetahui sumber sejarah, jelas bahwa di dalam sejarah tarikh Islam mutlak diimani oleh umat Islam bahwa Asma lebih tua 10 tahun dari Aisyah.
Nah, jelas ini adalah dasar yang kuat bahwa umur Aisyah ketika awal dakwah Nabi Muhammad SAW adalah 4 tahun, atau bahwa dia terlahir tepat 4 tahun sebelum awal mula turunnya wahyu. Nah, itu berarti bahwa Aisyah itu lahir pada tahun 606 Masehi. Ya kan? Saya ulang, Aisyah lahir pada tahun 606 Masehi. Dengan demikian maka jelaslah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi Aisyah di Mekah pada tahun 10 kenabian. Jadi jelas pernikahan itu terjadi pada masa Aisyah berumur 14 tahun. Sebab 4 tambah 10 sama dengan 14 tahun. Dengan kata lain, Siti Aisyah lahir tahun 606 Masehi, kemudian menikah pada tahun 620 Masehi. Jadi 660 Masehi ke 620 Masehi itu sudah jelas 14 tahun. Nah, sebagaimana yang diketahui bahwa berhubungan antara Aisyah dengan Rasulullah Muhammad SAW itu setelah 3 sampai 4 tahun pernikahan beliau, yakni tahun pertama hijrah atau awal tahun kedua, yakni tahun 624 Hijriyah. Sehingga usia Siti Aisyah ketika itu jelas adalah 14 tahun, kemudian ditambah 3 tahun atau 4 tahun, itu jelas beliau berumah tangga dengan Rasulullah Muhammad SAW itu kisaran usia 18 tahun sampai di usia 19 tahun. Nah, itu secara kritik histori yang perlu kamu pahami. Jangan saudara ini dibodohi dengan hadis milik orientalis barat. Jadi saya simpulkan ya di paparan saya yang pertama. Rasulullah Muhammad SAW Aisyah radhiyallahu anha itu lahir di tahun 606. Menikah di tahun 620 dan berumah tangga di usia di tahun 624. Berarti beliau berumah tangga dengan Rasulullah Muhammad SAW nanti setelah usianya 18 tahun. Paham sampai di sini? Jul itu ngomong ngalor ngidul nggak jelas. Jelas-jelas Sahih Al-Bukhari menulis Muhammad menikahi Aisyah umur 6. Umur 9 baru dikeloni. Terus lu gimana bikin perhitungan seperti itu dari mana? Emangnya lu lebih pintar dari Muhammad? Hadisnya itu Sahih Al-Bukhari. Kok lu bikin perhitungan sendiri itu dari mana? Jadi gini, Bung. Jangan mentang-mentang tertulis Bukhari, lantas kemudian Anda bisa jajakan kepada kami. Ya kan? Ada sejarah, ada kritik historis yang harus Anda pahami. Ya. Bahwa Siti Aisyah itu lahir tahun 606. Menikah tahun 620, berumah tangga pada tahun 624. Berarti beliau berumah tangga dengan Rasulullah Muhammad SAW itu pada saat beliau usia 18 tahun. Lalu bagaimana dengan pemahaman Anda yang mengatakan Bukhari mengatakan usianya 6 tahun? Coba Anda tunjukkan sanadnya seperti apa, perawihnya kayak mana, supaya Anda bisa saya ajarkan bahwa selama ini Anda diperbodoh oleh orientalis barat. Silakan. Jadi maksudmu Jul, Bukhari itu pembual gitu ya? Bukhari itu penipu. Lu merasa lebih hebat dari Bukhari. Bukannya Aisyah itu umur 18 tahun waktu Muhammad meninggal. Kok bisa lu bikin karangan cerita gitu, ngitung-ngitung sendiri dari mana? Kok lu sok pinter banget gitu loh? Loh, kenapa jadi kayak sang debitur kamu ini? Yang bikin kesimpulan kamu sendiri.
Sama ketika saya berdiskusi dengan sang debitur, dia yang bikin kesimpulan sendiri. Kemudian saya difitnah mengatakan bahwa Depak itu terjemahan Depak itu menyesatkan. Ngambil kesimpulan sendiri. Nanti viral lagi bahwa Zulkifli mengatakan Bukhari itu menyesatkan, Bukhari itu bohong. Kebiasaan umat terjemahan yang kayak ginilah. Saya katakan, kalau ada tulisan yang mengatakan tiada kemilau seindah sangsil, hadis riwayat Bukhari, maka umat terjemahan akan percaya bahwa itu adalah hadis. Tapi kami umat Islam tidak mudah ditipu seperti itu. Itu yang perlu kamu paham. Ini adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau, artinya sejarah. Maka rujukan yang paling tepat ketika untuk memahamkan orang yang tidak tahu tentang ulumul hadits adalah sejarah. Maka saya simpulkan tadi kepadamu, Aisyah lahir pada masa tahun 606, menikah pada tahun 620, berumah tangga pada tahun 624. Nah, dari tahun 606 sampai 624 itu berapa tahun namanya? 18 tahun kan? Berarti 18 tahun. Beliau itu baru kemudian berumah tangga dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, adapun kamu katakan bahwa Aisyah usia 18 tahun itu meninggal Rasulullah Muhammad SAW, itu karena kamu ngambil rujukan yang kau katakan hadis Bukhari itu. Nah, sekarang saya tanya kepada kamu, supaya kamu tidak mengikuti jejaknya sang debitur, ya, Rudi Yohanes itu. Coba kamu terangkan kepada saya asbabul wurud dari hadis itu. Atau gini, kamu coba susunkan sanadnya kepada saya, supaya kena kepada ulumul hadits, bahwa kena kepada sasaran yang kamu tuduhkan bahwa Aisyah itu dinikahi pada masa usia 6 tahun. Silakan. Pak Sol ini cuma cari popularitas agar YouTube-nya bisa ditonton oleh banyak orang, biar dipercaya sama umat muslim. Makanya dia bilang kalau Aisyah dinikahi oleh Muhammad umur 14 tahun. Wong Al-Quran aja bilang umur 6 tahun. Bagaimana mungkin Zulkifli ini bilang umur 14 tahun? Dari mana itu umur 14 tahun itu? Buktikan. Buat pemirsamu untuk percaya. Rasul. Jadi begini loh, konten YouTube itu akan ditonton oleh seluruh umat Islam di dunia. Dan nama saya akan rusak ketika saya menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Saya katakan Aisyah lahir pada tahun 606 Masehi, menikah pada tahun 620 Masehi, berumah tangga pada tahun 624 Masehi. Para habaib, para ustadz, para da'i, para ulama akan menegur Zulkifli ketika yang saya sampaikan ini adalah bohong, adalah dusta. Saya sampaikan kepada Anda, ini kaitannya dengan critical historis. Saya ambil dari tahun pertama kenabian, dari risalah kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Sementara kamu mengambil sebuah catatan yang tertulis di situ Bukhari Muslim, yang kamu tahu kalau kamu suka, kalau kaitannya, isinya, muatannya mengucilkan Islam, menyudutkan Islam, maka catatan hadis Bukhari kamu dengarkan, kamu terima. Tapi ketika hadis yang jelas-jelas sahihah diterangkan oleh Bukhari berkaitan dengan hal yang mengangkat harkat derajat Islam, maka kamu katakan itu kan hadis, itu kan bukan ayat Al-Quran. Iya kan? Nah, ketika ayat Al-Quran lagi yang menerangkan sebuah kebenarannya, itu kan perkataan Muhammad, itu kan bukan firman Allah. Nah, itulah tabiat kamu, itulah tabiat Anda, itulah tabiat iman saudara.
Jadi Anda jangan ragu, apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang diimani oleh umat Islam sedunia. Ini mengenai critical history, membahas tentang sejarah. Sejarah itu tidak mungkin orang Islam itu tidak paham, gitu loh. Belum lagi kalau saya bercerita tentang usia Aisyah yang dikaitkan dengan wafatnya kakaknya Asma. Belum lagi kalau saya terangkan itu lebih jelas lagi. Belum lagi ketika saya menghitung usia Aisyah yang dibandingkan dengan usia Fatimah, Zahra binti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kalau saya membahas tentang kritikal riwayat dari kitab-kitab hadis dan sirah. Jadi akan panjang lebar saya menerangkan kepada Anda. Untuk itulah saya minta kepada saudara, coba tunjukkan sanad hadis yang kamu maksud. Bacakan, kemudian Anda terangkan kepada saya. Saya tunggu. Kalau mau cepat harus pakai bukti tertulis. Mana buktinya Aisyah umur 14 tahun itu? Mana ayatnya di Al-Quran sih? Kamu jangan takiyah, jangan suka berbohong. Allah tidak suka orang yang berbohong. Ingat itu, Imam Ahmad meriwayatkan di dalam Musnad Aisyah bahwa ketika Khadijah radhiyallahu anhu itu wafat, datang Khawlah binti Hakim, yaitu istri Utsman bin Mas'un. Beliau kemudian berkata seperti ini, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau ingin menikah lagi?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Dengan siapa saya harus menikah?" Lalu kemudian istri Utsman menjawab, "Tergantung Rasulullah, mau yang gadis, mau yang janda." Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Kalau yang gadis, lalu siapa?" Istri Utsman, yaitu Khawlah, menjawab, "Makhluk Allah yang paling Anda cintai, Aisyah binti Abu Bakar." Nah, dari riwayat ini, kalau Anda itu paham tentang pertanyaan saudara, maka jelas bahwa Khawlah binti Hakim pada saat itu menawarkan gadis dan juga menawarkan janda kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, apakah Khawlah itu menawarkan perempuan-perempuan yang memang sudah siap menikah, ataukah perempuan-perempuan yang salah satunya masih anak-anak, sehingga Nabi SAW wajib menunggu sampai pada usia menikah? Nah, jika Anda itu berakal, mampu melihat konteks hadis, maka yang ditawarkan oleh Khawlah istri Utsman itu adalah perempuan-perempuan yang memang sudah siap menikah, yang langsung segera bisa menikah ketika Rasulullah hari itu mau menikah. Kenapa saya katakan? Karena pada hadis itu dikatakan tergantung Anda, tergantung Rasulullah, mau yang gadis atau yang janda. Paham enggak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini? Tergantung Rasulullah, mau yang gadis atau yang janda. Nah, karena hadis ini adalah merupakan hadis yang sangat sahih, yang sahih dan betul-betul sahih tidak diragukan, maka sangat tidak masuk akal jika dikatakan bahwa saat itu Aisyah masih kanak-kanak, masih usia 6 tahun. Sementara istri Utsman, yaitu Khawlah, menawarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menikahi gadis, bukan menikahi bayi atau anak-anak, tapi gadis. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Dengar itu, Sufi bilang kita tidak boleh percaya dengan kitab Bukhari yang katanya umur
Aisyah yang dikatakan oleh Bukhari itu tidak benar. Zulkifli ini sudah sesat, sudah menyatakan kitab Bukhari tidak boleh dipercaya. Zulkifli sekarang sudah sesat. Oh gitu. Jadi yang percaya hadits Bukhari itu adalah tidak sesat gitu. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti kamu sudah mengakui kebenaran kitab Sahihah, kitab Bukhari. Alhamdulillah. Dan kamu mengatakan saya sesat oleh karena saya mengatakan bahwa riwayat tentang Aisyah itu dinikahi pada usia 6 tahun itu tidak sahih. Ya. Tetapi itu adalah pekerjaan tangan orientalis barat yang mengatakan demikian. Bahkan kalau Anda itu cerdas ya, itu mempertontonkan betapa lemahnya ilmu Anda dan bahkan memperlihatkan betapa liciknya Anda. Karena saya tidak mengatakan Bukhari yang menyesatkan, Bukhari yang salah, tidak. Saya mengatakan orientalis barat yang menggunakan catatan-catatan mengatasnamakan Bukhari itulah yang sesat. Kenapa saya katakan demikian? Sebab di dalam Sahih Bukhari beliau meriwayatkan khusus kepada bab tentang firman Allah, bal al-sa'atu mau'iduhum wa al-sa'atu ada wa amar. Dari Aisyah beliau berkata, turun wahyu kepada Muhammad SAW di Mekah, yang ketika itu aku masih kanak-kanak yang sedang bermain. Coba Anda perhatikan, bal al-sa'atu mau'iduhum wa al-sa'atu ada wa amar. Yang sudah dimaklumi tanpa khilaf bahwa surah Al-Qamar itu turun 4 tahun setelah awal kenabian. Surah Al-Qamar itu bertepatan dengan tahun 614 Masehi. Nah, coba Anda perhatikan. Jika Anda memiliki nalar yang sehat, Anda akan sepakat dengan riwayat Bukhari. Apa itu? Bahwa semestinya ketika turun ayat tersebut, surah Al-Qamar tersebut, radhiyallahu Aisyah itu jelas belum lahir. Ataupun kalau dipaksakan, beliau masih menyusui. Kenapa? Karena baru saja lahir. Kalau Anda merujuk kepada pernyataan-pernyataan orientalis barat. Tapi anehnya kemudian Aisyah justru berkata, aku kanak-kanak yang sedang bermain-main. Itu berarti bahwa pada waktu itu Aisyah itu diserupakan dengan seorang anak yang sedang bisa bermain-main. Nah, lalu bagaimana mungkin dia belum lahir? Ketika Aisyah sudah mengakui bahwa pada saat itu aku sudah bermain-main. Bagaimana mungkin Aisyah mengatakan dirinya bermain-main sementara peristiwa tentang kelahirannya belum? Kalau merujuk kepada pernyataan orientalis barat bahwa Aisyah dinikahi pada masa usia 6 tahun. Paham tidak dengan bahasa sederhana saya? Sehingga apapun yang dari orientalis barat, mau mengatasnamakan Bukhari kek, mau mengatasnamakan Ibnu Abbas kek, mau mengatasnamakan Siti Aisyah itu sendiri kek, mau mengatasnamakan Umar bin Khattab atau mengatasnamakan Muslim atau siapapun itu, maka tertolak dengan tidak absahnya riwayat yang ada. Yang benar kemudian adalah Aisyah radhiyallahu an lahir pada tahun 606. Menikah pada tahun 620, berumah tangga dengan Rasulullah pada tahun 624. Aku kanak-kanak yang sudah bisa bermain-main. Artinya pada masa itu usia Aisyah sudah 8 tahun. Paham tidak? Jadi ketika kita bercerita tentang apa yang diriwayatkan oleh Bukhari, maka mau tidak mau di dalam bab tentang firman Allah dalam kitabnya yang kitab sahihahnya, bal al-sa'atu
mau'iduhum wa al-sa'atu adawa amar. Jadi tidak bisa Anda menipu kami dengan hadis-hadis orientalis barat meskipun mengatasnamakan Bukhari. Karena Islam itu adalah umat terpelajar. Umat Islam itu tertidur dengan ilmu, bangun tidur dengan ilmu. Tidak seperti dengan Anda, asal percaya saja. Itu dibaca Zul, dibaca itu. Jangan ngoceh cerita sana sini. Itu dibaca itu. Lu nggak usah bikin kesimpulan sendiri. Terus apa bedanya? Lu ngatain kita hadis yang bagus ditolak lah, apalah, bullshit tahu enggak? Lalu sendiri ngais-ngais Alkitab, comot ayat Alkitab sana sini. Terus kita nerangin, lu nggak terima. Oh nggak bisa, itu nggak bisa, harus seperti ini. Mulutmu itu sampah buat saya. Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Sahihah bab tidak bolehnya ayah dan yang lain menikahkan anak gadis atau janda kecuali dengan ridha dari mereka. Rasulullah Muhammad SAW berkata, kamu tidak boleh menikahkan anak gadismu kecuali setelah kamu minta izin. Lalu kemudian sahabat menjawab, bagaimana tanda mereka memberi izin ya Rasulullah? Nabi pun berkata, jika ia diam. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Nabi mengatakan ini tetapi melakukan yang sebaliknya? Hadits yang dikeluarkan oleh Bukhari tentang usia Ummul Mukminin Siti Aisyah saat menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW bisa dikaitkan dengan hadits ini. Jelas Aisyah diriwayatkan, aku sedang bermain-main dengan anak perempuan sebayaku ketika pesta pernikahan. Anehnya, tidak ada seorang pun yang menanyakan perkenaan Aisyah ihwal pernikahannya dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi bagaimana mungkin menanyainya sementara dia adalah seorang anak putri kecil yang belum mengerti makna pernikahan. Dan andai pun ada persetujuan dari Aisyah ketika usianya masih kecil itu, hal demikian tidaklah punya konsekuensi hukum. Karena itu, persetujuan dari seorang anak yang belum mukallaf, belum balik, dan belum berakal. Sementara hadisnya jelas, kamu tidak boleh menikahkan anak gadismu kecuali setelah kamu minta izin. Bagaimana mungkin orang tua Siti Aisyah itu meminta izin dan merestui izin Aisyah yang masih berusia 6 tahun? Jadi apa yang Anda katakan dengan menggunakan hadis orientalis, ya, jelas itu tertolak dengan apa yang diriwayatkan Bukhari di dalam bab tidak bolehnya orang tua menikahkan anak gadisnya atau seorang janda kecuali dengan ridha dari gadis ataupun janda tersebut. Maka saya minta Anda untuk belajar lagi dengan baik. Dasarnya dari mana, Pak? Israel meninggalkan Taurat. Itu kubilang, kalian sebenarnya itu harus berterima kasih dengan kehadiran saya di grup kalian ini. Kenapa? Banyak hal yang belum Anda ketahui atau memang Anda pura-pura nggak tahu. Musa mengatakan kalian ini adalah bangsa tegar tengkuk. Bahkan kalau Anda itu paham dengan kitab yang kalian baca dari agama Yahudi, Allah di dalam Keluaran 33 ayat 5 mengatakan, katakanlah kepada orang Israel, wahai Musa, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu, kata Allah. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ini perkataan Allah kepada Musa. Saking tegar tengkuknya, saking pembangkangnya Bani Israel itu terhadap perintah Tuhan. Itu yang perlu kamu paham. Di dalam Ulangan 9 ayat 13, Tuhan berfirman kepada Musa, telah kulihat bangsa Israel ini, telah kulihat orang-orang Yahudi ini, dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Itu yang perlu kamu paham. Di dalam Ulangan 31 ayat 27, sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, sedangkan sekarang, kata Musa, aku masih hidup dan masih bersama-sama kamu. Kalian semua sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Bagaimana nanti setelah aku mati? Itu kata Musa.
Jadi kamu jangan ragukan bahwa Bani Israel itu adalah umat yang gemar meninggalkan hukum Torah. Makanya Yesus datang di dalam Matius 15 dikatakan, aku datang hanya untuk kepada Bani Israel. Aku diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Siapa domba yang hilang ini? Domba yang hilang itu adalah Bani Israel yang degil, yang tegar tengkuk, yang meninggalkan perjanjian baru Allah kepada mereka. Kalian yang ada di grup ini harus saya pahamkan bahwa perjanjian baru Allah dengan Bani Israel itu adalah hukum Torah. Tertera di mana itu? Yeremia 31 ayat 33. Aku akan memasukkan perjanjian baru kepada setiap batin Bani Israel, yaitu hukum Torah. Itu yang perlu kamu paham. Jadi perjanjian barumu itu, kitabmu itu bukan perjanjian barunya Bani Israel, itu perjanjian barunya Kristen. Kalau perjanjian barunya Israel dengan Allah, itulah kitab Torah yang kalian batalkan. Ya, supaya Anda paham dengan baik. Banyak asumsi nih. Saya yakin Anda sendiri tuh tidak paham hadis Bukhari. Kita bisa cek hadis yang sahih itu bagaimana, dan kita buat perbandingan aja, Pak. Ya, tadi dari atas saya sudah minta kepada teman-teman sekalian di sini, ketika Anda membaca tentang hadis, silakan tunjukkan kepada saya apa yang Anda maksud hadis Bukhari, seperti apa sanadnya, kayak mana periwayatnya, ya. Silakan Anda tunjukkan supaya kita bisa tahu. Atau gimana kalau saya yang menerangkan kritikal sanad riwayat kepada Anda sekalian? Sebelum saya bertanya tentang agama kalian, gimana? Saya terangkan sanad kepada kalian atau gimana nih ceritanya? Supaya Anda paham, supaya jangan malu-maluin besok-besok ketika menemukan debater Islam. Ini loh di dalam hadis Bukhari seperti ini loh, seperti kalian cuman seperti apa ya, burung beo, pandai berbicara tapi kosong otaknya. Gimana? Saya terangkan tentang kritikan sanad riwayat atau gimana nih? Atau Anda yang mau menjelaskan kepada saya tentang sanad riwayat yang Anda terangkan bahwa Siti Aisyah itu dinikahkan 6 tahun, dinikahi oleh Rasulullah pada usia 6 tahun. Gimana? Anda yang menjelaskan atau saya menjelaskan sebelum saya bertanya kepada kalian tentang kekristenan? Silakan. Berarti lu mengakui kan bahwa Aisyah itu pada waktu dinikahi umur 8 tahun, waktu kanak-kanak, ya kan? Di balik cerita pernikahannya Muhammad dan Aisyah, Muhammad membuat mabuk ayah Aisyah dan menikahi Aisyah secara diam-diam. Dan ketika ayah Aisyah tersadar, kaget, kapan aku menikahkan anakku dengan kamu? Pernikahan antara Muhammad dan Aisyah itu pun tidak disetujui oleh ayahnya. Inilah kedangkalan umat terjemahan ketika mendengarkan penjelasan seorang yang paham tentang agamanya, ya kan? Saya katakan, pada saat surah Al-Qamar itu diwahyukan oleh Allah, usia Aisyah pada saat itu adalah 8 tahun. Saya ulang, ketika surah Al-Qamar yang saya bacakan kepada Anda tadi, bal al-sa'atu mau'iduhum wal al-sa'atu ada wa amar, itu adalah menunjuk bahwa usia Aisyah kala itu 8 tahun, bukan pada saat dinikahkan. Anda harus belajar lagi, ya, Anda harus belajar. Pada tahun keempat kenabian itu Aisyah berusia 8 tahun. Itu yang perlu Anda paham. Sementara surah Al-Qamar itu turun 4 tahun setelah awal kenabian, atau bertepatan pada masa tahun 614. Pada masa tahun 614 Masehi, 14 Masehi, Siti Aisyah itu berusia 8 tahun. Paham ya? Nah, ketika tahun 620
Berarti usia beliau berapa? Coba Anda hitung sendiri. Coba Anda hitung. Berarti berapa tuh? Kalau pada tahun 614 beliau berusia 8 tahun. Kemudian menikah pada tahun 620. Berarti 8 tambah 6. Berarti menikah pada usia 14 tahun. Berumah tangga nanti setelah 3 tahun sampai 14 tahun kemudian, yaitu pada tahun 624. Berarti Siti Aisyah itu berumah tangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia 18 tahun, 624 Masehi. Belum paham juga? Kami semakin tabang ngawur mengatakan kitab Bukhari adalah pekerjaan dari orientalis barat. Kami bilang pekerjaan orientalis barat yang artinya produk dari barat. Apa buktinya kami bilang kitab Bukhari adalah kitab dari produk barat? Kami semakin sesat, semakin menyesatkan banyak muslim. Justru kami lah yang adalah produk dari barat itu. Ingat itu sih, jangan menyesatkan banyak muslim. Saudara, kamu harus sadar bahwa kamu sedang berhadapan dengan Zulkifli M. Abbas. Kamu nggak berhadapan dengan siswa sekolah minggu. Bibirmu boleh sobek sampai kuping mengatakan hadismu Bukhari, pernyataanmu dari hadis Bukhari, penyampaianmu dari hadis Bukhari, hujatanmu berasal dari hadis Bukhari. Tapi orang yang paham tentang hadis itu nggak bisa kamu kibulin. Kamu harus tahu ya, bahwa keruwetan atau masalah sanad dalam riwayat Bukhari itu perlu kamu pahami dengan baik. Kaitannya dengan hadis yang memuat tentang usia Aisyah. Ada beberapa hal yang perlu kamu pahami. Yang pertama, kaitannya dengan sanad yang mengatakan bahwa Farwa bin Abu al-Makrah bercerita atau menceritaiku atau menceritakan tentang aku. Ali bin Musir menceritai kami dari Hisham, dari ayahnya, dari Aisyah dan seterusnya. Terus periwayatan sanad yang perlu juga kamu perhatikan adalah Ubaid bin Ismail menceritaiku, Abu Usama menceritai kami dari Hisham, dari ayahnya dan seterusnya. Kemudian Muhammad bin Yusuf menceritai kami, Sufyan menceritai kami dari Hisham, dari ayahnya, dari Aisyah dan seterusnya. Qabisha bin Uqbah menceritai kami, Sufyan menceritai kami dari Hisham bin Urwah, dari Urwah dan seterusnya. Nah, jadi yang saya terangkan ini ketika kamu mencermati, maka semua riwayat ini merujuk ke satu orang perawi, yakni Urwah. Nah, kamu paham enggak? Ketika hadis ini merujuk kepada satu orang saja, maka hadis tersebut itu disebut dengan sebutan mutafarrid. Nah, apakah pemahaman tentang hadis ini sampai kepada kamu? Apakah pemahaman sanad, kritikan sanad seperti ini sampai sama kamu? Sampai kamu berani mengatakan Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW pada usia ke-6? Atau kamu itu hanya korban orientalis barat? Dari link Fitzgerald misalnya, dari buku Robert Mori, dari catatan-catatan kelam Alisina. Iya toh? Kamu tidak paham tentang critical sanad kan? Jadi adalah hal yang memalukan ketika kamu menerangkan atau bertanya tentang riwayat atau tarik dalam Islam, lalu kemudian diskusinya dengan saya. Kalau saya balik sedikit saja bertanya kepada kamu,
apa yang dimaksud dengan al-agi, apa yang dimaksud dengan haddatsani di dalam pemahaman ilmu sanad. Anda bisa menerangkan kepada saya seperti apa kira-kira? Tentu hanya bisa membual dan kabur, ya kan? Nah, tadi di awal saya sudah minta kepada Anda, ini sudah ada 5 orang kayaknya yang berdiskusi dengan saya di sini. Suaranya mirip-mirip semua. Berganti-gantian kalian kan? Karena kalian nggak ada ilmu sebenarnya. Saya minta sanad hadits yang menerangkan tentang Aisyah dinikahi usia 6 tahun. Ada di antara kalian yang menjelaskan? Nggak ada kan? Coba Anda tanya saya tentang kitab Anda. Saya hafal mati. Tanya tentang apapun yang berkaitan dengan Yesus, berkaitan dengan Kristen, oh saya makan mentah. Tapi ketika saya bertanya kepada Anda semua, bagaimana kedudukan sanad dari hadits yang mengatakan beliau dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW di usia 6 tahun, kalian semua kelimpungan kan? Iya kan? Nah, jadi alangkah baiknya kalian belajar dulu. Lebih baik Anda fokus, mumpung saya masih ada di grup ini, Anda fokus mempertanyakan tentang iman Anda. Materi-materi yang Anda kuasai aja yang Anda pertanyakan. Kalau mengenai hadits, Anda kan tidak ada ilmu. Memahami kitab Anda sendiri aja kalian buta. Kayak mana kalian mau memahami hadits Rasulullah Muhammad SAW? Gimana? Atau ada di antara kalian yang ingin menerangkan tentang sanad hadis itu? Sementara dari tadi saya sudah menabrakkan Anda dengan hadis sahih yang sebenarnya tentang kaitannya dengan kritikal riwayat dan juga kritikal histori. Atau gini aja deh, coba kamu tunjuk satu orang pendeta yang berbobot lah, hadapi saya. Jangan sia-siakan waktu ini selama saya masih ada di grup kalian. Silakan. Jul, lu nggak usah ambil kesimpulan sendiri. Lu nggak perlu hitung-hitung tahun berapa, kayak abad berapa, kayak. Kan itu hadisnya sudah jelas. Sudah saya kasih. Emang lu nggak baca? Lu nggak bisa baca ya? Itu kan sudah jelas. Ditulis di situ, dinikahi waktu umur 6 tahun, dikeloni waktu umur 9 tahun. Terus kok lu ngotot pakai perhitungan lu sendiri? Dasarmu itu apa? Lu punya dasarnya enggak? Lu punya dalilnya enggak? Enggak usah pakai hitungan gitu. Tunjukin dalilnya. Hadis yang kamu terangkan di situ dikatakan Kabisha bin Uqba menceritai kami, Sufyan menceritai kami, dari Hisham bin Urwa, dari Urwa dan seterusnya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, kalau saudara cermat, maka semua riwayat yang merujuk kepada satu orang perawi, yaitu Urwah, yang hanya sendiri meriwayatkan riwayat seperti itu, itu tidak dapat dijadikan sebagai acuan kebenaran. Coba Anda cari hadits selain daripada hadits yang diriwayatkan oleh Urwah, hadits yang merujuk kepada satu periwayat, yaitu perawi yang bernama Urwah. Ada nggak hadis yang lain? Nggak ada kan? Kemana perawi-perawi yang lain? Kenapa tidak menceritakan hal yang sama? Yang perlu saudara pahami itu adalah kenal siapa Urwa ini. Itu yang perlu Anda paham dulu, supaya Anda tahu bahwa bagaimana kedudukan hadits itu. Supaya Anda paham kenapa umat Islam itu tidak menggunakan hadits itu sebagai rujukan. Bagaimana sejarah Urwah dalam hidupnya, di mana beliau mengakhiri hidupnya, dan hadits ini diriwayatkan kapan? Apakah waktu dia di Madinah atau dia di Irak? Itu yang perlu kamu pahami. Kenapa hadits ini tidak dijadikan acuan, tidak dijadikan sebagai rujukan dalam mengimani masa pernikahan Siti Aisyah Ummul Mukminin dengan Rasulullah Muhammad SAW? Karena jelas Hisham ini meriwayatkan pada saat dia tinggal di Irak. Dia nggak lagi ada di Madinah. Hisham bin Urwah
itu jelas menceritakan sesuatu yang dia tidak tahu. Di mana kejadian Rasulullah SAW menikahi Aisyah? Di mana kemudian Urwah ini tinggal? Ini yang perlu kamu pahami dengan mendalam. Dasar pijakanmu ini dalam mengangkat sebuah hadits itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Orientalis Barat sengaja mengangkat hadis ini, padahal mereka tahu hadis ini adalah hadis lemah, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang ada jauh daripada tempat kejadian, gak ada kaitannya. Jadi yang perlu kamu pahami, hadis Hisham atau Urwah ini seluruhnya selama di Irak itu tidak layak diterima. Itu yang perlu kamu paham. Kenapa? Karena beliau sudah tua renta, ingatannya sudah tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Dia ini sudah pikun. Ya. Jadi hadis tersebut tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari perawi-perawi yang ada di Madinah. Oke? Paham tidak sampai di sini? Hadis-hadis tentang Aisyah itu yang menceritakan tentang pernikahannya 6 tahun itu semua diriwayatkan di Irak. Hasim bin Urwah hanya meriwayatkan hadis tersebut di Irak ketika ingatannya sudah mulai memburuk. Jadi tidak masuk akal juga ketika dikatakan Hisham tinggal di Madinah dalam waktu yang lama. Karena kenapa? Terbukti ketika beliau hijrah ke Irak, beliau memang sudah mulai pikun. Nggak bisa lagi dijadikan hadis yang ditulisnya itu sebagai hadis yang sahih. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Tahu saya sih hadis di Indonesia itu nomornya kurang lebih itu ada 3.000 sampai 4.000 nomor. Sedangkan setahu saya sudah teliti, hadis internasional kurang lebih 7.000 sampai 8.000 nomor. Berarti ada nomor-nomor yang hilang. Nah, itu kita pertanyakan, nomor-nomor itu kemana? Kenapa tidak lengkap? Anda itu tidak sedang belajar hadis. Anda sedang mencopas hadis dari link-link yang menyerang ajaran agama Islam. Di atas tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda, seluruh hadis yang menerangkan tentang Aisyah menikah di usia dini, itu perawihnya adalah Hisham bin Urwah. Nah, kalau Anda mengkaji kritik sanad riwayat, maka akan Anda sadari seluruh hadits yang Anda copas itu pasti di dalamnya terdapat perawih bernama Hisham atau sanad bernama Hisham bin Urwah. Contoh, Qabisa bin Uqbah menceritai kami, Sufyan menceritai kami dari Hisham bin Urwah. Muhammad bin Yusuf menceritai kami, Sufyan menceritai kami dari Hisham bin Urwah. Ma'la bin Asad menceritai kami, Wahid menceritai kami dari Hisham bin Urwah. Ubaid bin Ismail menceritaiku, Abu Husama menceritai kami dari Hisham bin Urwah. Fatwa bin Abu Al-Maqara menceritai kami, Ali bin Musyir menceritai kami dari Hisham bin Urwah. Semua Hisham bin Urwah. Siapa Hisham bin Urwah ini? Di mana dia meriwayatkan cerita ini? Apakah Anda tahu bahwa di Madinah tidak ada hadits yang diriwayatkan yang sama yang diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah ini? Itu tandanya apa coba? Sementara yang dikatakan hadits yang dijadikan rujukan kebenaran, satu, tidak bertentangan dengan Al-Quran, dua, tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain. Sementara yang Anda angkat ini adalah riwayat yang diceritakan oleh Hisham bin Urwah, orang yang tinggal di Irak. Sementara hadis yang dipakai
adalah hadits yang berkaitan dengan periwayatan sesuai dengan yang terjadi, baik itu asbabul wurudnya, sejarahnya, riwayatnya, semua harus runut sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda tahu siapa Hisham bin Urwah ini? Ayo, silakan Anda jawab sebelum saya bertanya kepada iman Anda. Karena dari tadi kan Anda bertanya tentang Islam nih, tentang hadits. Nah, sekarang waktu saya untuk bertanya tentang kekristenan. Silakan Anda terangkan dulu siapa Hisham bin Urwah ini. Silakan. Kalau gitu, lu tunjukin aja hadismu yang membantah Sahih Al-Bukhari yang saya kasih. Simpel kan? Kalau memang bukan umur 6 tahun, kalau memang bukan umur 9 tahun, tunjukin aja hadisnya yang lain. Enggak usah muter-muter sana sini. Tunjukin kalau memang lu punya dalil bahwa oh itu salah, Sahih Al-Bukhari salah. Enggak perlu banyak bacot kayak gitu. Langsung keluarin dalilmu mana. Saya dari tadi itu menjelaskan kepada Anda. Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Sahih bab tentang firman Allah. Bal al-sa'atu maw'iduhum wa al-sa'atu adawamar. Itu diterangkan di dalam surah Al-Qamar. Nah, pada saat diwahyukan ayat ini, itu kejadiannya adalah 4 tahun setelah awal kenabian atau bertepatan dengan tahun 614 Masehi. Kemudian Siti Aisyah sendiri yang menerangkan bahwa pada masa itu beliau masih kanak-kanak. Nah, pada saat dia meriwayatkan hadits ini, itu adalah pada masa Rasulullah Muhammad SAW tidak ada lagi, alias sudah meninggal. Nah, pada saat surah Al-Qamar ini diwahyukan, beliau sudah berumur 8 tahun, yaitu pada masa tahun 614 Masehi. Artinya, kalau kita bercerita dengan jujur, jelas bahwa beliau itu lahir pada tahun 606. Lalu kemudian kapan menikah? Menikahnya itu adalah tahun 620. Kapan berumah tangga? Berumah tangganya itu pada tahun 624. Berarti beliau bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW itu pada usia 17 sampai 18 tahun. Sementara hadis yang kamu gunakan untuk menyerang ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah. Hadis yang diriwayatkan di Irak. Dan diceritakan satu sumber. Tidak diceritakan oleh Siti Aisyah, tidak diceritakan oleh Ibnu Abbas, tidak diceritakan oleh Anas bin Malik, dan seterusnya. Hanya diceritakan oleh Urwa. Dengan kata lain, hadits itu tertolak. Paham tidak sampai di sini? Terlalu banyak alasan. Kalau memang ada yang sebagian tidak bisa dijadikan acuan, ya dibuang. Kan seperti ya gitu. Jadi mulai diseleksi nih, diadakan satu perkumpulan Muslim untuk menseleksi mana yang benar, mana yang sahih, mana yang doif gitu. Kami umat Islam itu memiliki kitab Sahih Bukhari. Kami tahu pembagian hadis Sahih Bukhari, kami tahu. Ya, saya sudah jelaskan kepada Anda. Jadi saya simpulkan bahwa sesungguhnya Siti Aisyah itu menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW itu pada usia 18 tahun. Anda mau percaya silakan, Anda tidak mau percaya silahkan. Saya sudah menerangkan kepada Anda melalui ilmu sanad, melalui kritikal sejarah, dan seterusnya. Nah, adapun riwayat yang dikeluarkan oleh Bukhari, saya simpulkan begini bahwa riwayat yang disebutkan oleh Bukhari yang kemudian digunakan oleh orientalis barat untuk menyerang Islam itu adalah riwayat yang rusak, riwayat yang lemah, riwayat yang tidak sah, baik secara matan maupun tingkatan sanad. Kenapa? Karena jelas riwayat tersebut bertentangan dengan Al-Quran.
bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan hadis-hadis sahih, bertentangan dengan konvensi, bertentangan dengan public sense, bertentangan dengan adat kebiasaan, serta bertentangan bertentangan secara mendasar dengan deret kronologis peristiwa-peristiwa yang terkait dengan misi kenabian. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Jadi Anda sudah tahu bahwa tentang Hisham tadi, ya, Hisham bin Urwah ini itu adalah sumber hadits yang lemah, sehingga saya pahamkan kepada Anda bahwa hadis yang serupa itu tidak ada diriwayatkan dari Madinah, tetapi adanya dari Irak oleh Hisham bin Urwah. Nah, PR Anda adalah mencari tahu siapa Hisham bin Urwah ini supaya Anda tidak sekonyong-konyong menggunakan hadis meskipun itu diriwayatkan oleh Bukhari. Karena di dalam pemahaman Islam, kedudukan Al-Quran dan penyampaian Rasulullah Muhammad SAW itu adalah yang tertinggi, sementara penyampaian para tabi'in ataupun sahabat ataupun perawi-perawi hadis itu harus dikaji lebih mendalam lagi. Nah, Anda harus belajar tentang kaidah-kaidah ulumul hadis, harus belajar tentang ulumul hadis dan juga belajar tentang asbabul wurud, kemudian kaitannya dengan Al-Quranul Karim, supaya Anda tidak mudah disesatkan. Kalau kami umat Islam itu sudah paham yang kayak gitu. Nah, sekarang apa saya boleh bertanya tentang agama Anda? Tertolak itu kan katamu, Jul. Tapi nyatanya di Bukhari ditulis, Jul. Kalau tertolak seharusnya di Bukhari nggak ditulis. Lu jangan bikin asumsi terus. Tunjukin buktinya. Kalau memang bukan umur itu, sama sih ngomong sama orang ini. Jadi Bukhari itu, perlu Anda pahami, Bukhari itu tidak hanya menuliskan hadis sahih. Makanya saya katakan, Anda punya ilmu apa mengangkat materi ini? Jadi Aisyah radhiyallahu anhu itu dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW dan berumah tangga dengan beliau itu pada usia 18 tahun. Nah, sekarang Anda minta rujukan. Tadi saya sudah terangkan kepada saudara semua yang ada di sini bahwa mulai dari saya terangkan tentang perbedaan usia antara Aisyah dengan kakaknya Asma, yaitu 10 tahun, di mana hal ini diriwayatkan dalam kitab Syirah Al-Alaman dan juga kitab Siyar Al-Lamal Nubala karangan As-Sabari. Kemudian Asma kakaknya Aisyah ini meninggal di usia 100 tahun atau pada tahun 73 Hijriah. Nah, ini diriwayatkan Ibnu Katsir dan juga Ibnu Hajar. Artinya bahwa Asma lahir tahun 27 sebelum Hijrah dan Aisyah lahir tahun 17 sebelum Hijrah. Jadi Anda harus pahami bahwa para ahli sejarah itu jelas sepakat bahwa menikahkan Rasulullah Muhammad SAW dan Aisyah itu terjadi pada sekitar tahun 2 Hijriah. Berarti Aisyah berumah tangga dengan Rasulullah itu pada usia 18 sampai 19 tahun. Coba Anda, jelas sekali kok penjelasan saya kepada Anda semua. Ya. Jadi Aisyah itu menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW itu jelas, ya, jelas sekali bahwa umurnya sudah 18 tahun sampai 19 tahun. Kenapa saya katakan begitu? Di dalam Sahih Bukhari, Kitabul Tafsir, bab qaulihi bal as-sa'atu mau'iduhum wal sa'atu adawal mari yang saya jelaskan tadi kepada Anda. Di situ jelas Aisyah mengatakan saya seorang gadis muda atau jariyah dalam bahasa Arab. Artinya bahwa gadis muda atau jariyah adalah mereka yang
telah berusia 13 tahun, sekitar itu. Nah, jika surah Al-Qamar yang saya bacakan kepada Anda itu diwahyukan pada tahun ke-8 sebelum Hijriah, berarti Siti Aisyah saat menikah itu antara usia 16 tahun sampai usia 23 tahun. Jadi surah Al-Qamar itu diturunkan pada tahun ke-4 atau ke-5 sebelum Hijriah. Jikapun pendapat ini dikatakan sebagai patokan dasar, maka akan diperoleh keterangan bahwa usia Aisyah radhiyallahu anhu saat beliau menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW itu antara usia 13 tahun sampai 20 tahun. Itu yang pertama. Nah, kalau Anda menolak itu, maka saya menerangkan lagi kepada Anda tentang perang Uhud. Terjadi tahun 3 Hijriah. Nah, saat itu, saat perang Uhud, Siti Aisyah diperbolehkan ikut serta. Di dalam Bukhari, Kitabul Jiwad wal Syiar, bab gawis innisa wa qitalihinnal rijal, yang itu juga ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga Safinatul Najah. Di situ jelas Anas mencatat bahwa pada perang Uhud orang-orang tidak dapat berdiri dekat Rasulullah Muhammad SAW. Nah, lalu kemudian pada hari itu diriwayatkan oleh Anas, saya melihat Aisyah dan Ummu Sulaiman dari jauh. Mereka menyingsingkan sedikit pakaiannya untuk mencegah halangan gerak dalam perjalanan tersebut. Nah, jika tahun 3 Hijriah di situ usia Aisyah 9 tahun, maka tidak mungkin. Kenapa? Karena pada usia 9 tahun itu orang-orang, apalagi perempuan itu dilarang oleh Rasulullah untuk ikut berperang. Apa dasarnya? Hadis Bukhari. Ya, dikatakan bahwa seseorang baru diperkenankan ikut berperang setelah berusia 15 tahun. Diriwayatkan di dalam Kitabul Al-Maghazi bab Ghazwatil Qalatwin Wadinatil Asah. Jadi Ibnu Umar menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak mengizinkan dirinya menyertai dalam perang Uhud. Karena kenapa? Ibnu Umar pada kala itu baru berusia 14 tahun. Nah, ini yang perlu kamu pahami dengan baik. Kalau Anda menolak juga penjelasan saya, ya itu artinya Anda tidak memiliki ilmu memang. Karena pada saat itu Anas melihat Aisyah pada saat perang Uhud. Perang Uhud terjadi 3 Hijriah. Artinya jelas bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu sudah berusia di atas 15 tahun. Jelas ya? Nah, lalu bagaimana dengan hadis Bukhari yang mengatakan itu? Nah, hadis Bukhari itu menuliskan tentang apa yang diriwayatkan oleh Hisam. Itu lagi tadi, Hisam itu adalah orang yang ada di Irak. Nah, PR kamu menjelaskan kepada saya siapa Hisam ini di mata para perawi. Oke ya, jadi saya sudah jelaskan kepada Anda secara sistematis bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu menikah kepada Rasulullah dengan Rasulullah Muhammad SAW itu di usia yang sudah matang, bukan lagi anak-anak kecil. Dari cara ngomongnya sih cukup meyakinkan. Mulut marketing banget nih, manis banget mulutnya. Sekarang saya ingin tahu pandangan pribadi dari Imam Al-Bukhari. Komentari pribadi dari Imam Al-Bukhari terhadap sosok kepribadian daripada Hisham bin Urwah itu kayak apa? Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada kami semua. Jadi gini ya, para sahabat, ya saudara-saudara Kristenku yang terkasih, terima kasih karena udah mau bertanya tentang hadits ya. Sebelum saya menjelaskan tentang apa yang Anda tanyakan tadi, kaitannya dengan pandangan Bukhari tentang Hisham bin Urwah. Ini kelihatannya orang baru lagi ya. Jadi gini, hadits yang kalian pahami itu adalah hadits yang perawihnya atau sanadnya terdapat
Hisham bin Urwah. Siapa sih Hisham ini? Hisham ini adalah anak daripada Urwah, di mana Urwah adalah anak dari Az-Zubair. Az-Zubair ini adalah anak dari Al-Awwam. Kemudian Al-Awwam ini adalah anak dari Khuwailid. Kemudian Khuwailid ini adalah anak dari Asad, dan Asad adalah anak dari Abdul Uzza. Kemudian kalau saya tidak salah, Abdul Uzza ini adalah anak dari Qusay, dari suku Quraisy. Kemudian Qusay ini sendiri adalah anak dari Az-Zubair, dan Az-Zubair adalah anak dari Awwam radhiyallahu an yang memperistri Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an. Kalian tahu Asma kan, seperti yang saya jelaskan tadi. Asma ini adalah kakak dari Siti Aisyah. Yang meriwayatkan ini adalah keturunan daripada Zubair, yaitu anak dari Awwam yang memperistri Asma. Berarti Hisham ini adalah keturunan yang ke-9 dari peristiwa yang terjadi dan diriwayatkan di Irak. Paham ya kawan-kawan? Asma memiliki suami bernama Al-Awwam. Al-Awwam memiliki anak bernama Az-Zubair. Az-Zubair memiliki anak bernama Qusay. Qusay memiliki anak bernama Uzza. Uzza memiliki anak lagi kembali bernama Azad. Asad kemudian melahirkan anak menjadi Khuwailid. Semakin jauh, Khuwailid kemudian melahirkan Al-Awwam. Semakin jauh, Al-Awwam kemudian melahirkan Zubair. Zubair kembali melahirkan Urwah. Urwah kembali melahirkan Hisham. Hisham inilah yang kemudian menceritakan tentang kejadian ini. Itu udah berapa ratus tahun kejadian tersebut, dan dia ada di Irak. Nah, saya juga perlu menjelaskan kepada saudara Ibnu Ishaq, yang mana dikenal dengan sebutan Muhammad bin Ishaq. Beliau ini adalah tokoh utama dari penulis sirah atau sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Hisham yang diambil dari istri Hisham bin Urwah. Jadi para sahabat, sejarah biografi atau sirah Muhammad SAW yang dituliskan oleh Ibnu Ishaq itu adalah sejarah yang sangat kejam dan penuh dengan fitnah. Banyak para tabi'in dan tokoh yang seleting dengan Ibnu Ishaq, termasuk sumber hadis yang Anda gunakan, yang menjadi landasan bahwa Hisham dan Urwah itu memberikan bantahan dan kesaksian Ibnu Ishaq. Jelas bahwa Ibnu Ishaq itu oleh Malik bin Anas, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Qatan, kemudian Wahib bin Khalid, Sulaiman Al-Talmi, kemudian siapa lagi, Ahmad bin Hambal, itu mengatakan bahwa sirah Nabawiyah yang dituliskan oleh Ibnu Ishaq itu adalah sama dengan catatan-catatan penipu. Jadi para saudara-saudara Kristen yang perlu Anda pahami di sini adalah, meskipun catatan-catatan itu mengatakan Bukhari, Anda harus tahu bahwa kitab Bukhari, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari itu bisa saja ditulis oleh siapa, dikarang kembali oleh siapapun. Tetapi yang harus Anda pahami adalah pemahaman kita terhadap penyampaian yang ada di dalam hadis-hadis ini. Makanya saya katakan tadi kepada Anda harus tahu siapa Urwah, siapa Hisham, sejauh mana dan sedekat mana dengan kisah yang terjadi yang sesungguhnya. Ya, saya sudah bacakan bahwa dia ada pada generasi ke-9. Ya. Dan dia adanya di Irak. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh Hisham ini itu tidak diceritakan oleh perawi yang lain.
Tidak sama seperti hadis-hadis yang lain. Sallu kama ra'aitumuni usalli, itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Aisyah, diriwayatkan oleh Anas dan seterusnya. Kalau hadis yang ini itu cuman Urwah bin Hasim bin Urwah saja sendiri. Dia tidak masuk ke dalam kelompok para perawi. Itu yang perlu Anda pahami semuanya. Zulkifli, kamu tidak menjelaskan apa kaitannya Hasim bin Urwah dengan orientalis barat. Sebelum kamu menuduh bahwa hadis Bukhari tidak patut untuk dipercaya oleh orang muslim, jangan suka menuduh tanpa bukti. Buktikan secara tertulis, jangan cuma dengan VN saja. Orang Kristen itu kan senantiasa sibuk mencari titik kelemahan daripada umat Islam, baik itu dari sisi Quran maupun tentang hadits. Nah, ketika mereka menerima hadits yang diriwayatkan, yang dituliskan oleh perawi bernama Hisham bin Urwah, sepanjang mereka tertawa dan menggunakan hadis ini untuk menyerang Islam. Sayangnya Islam itu lebih terpelajar. Islam tahu tentang risalah kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Ada riwayat, ada sejarah yang tidak bisa Anda bohongi di situ. Ya. Makanya saya katakan critical history itu penting untuk mendudukkan kedudukan tentang pengabaran yang diriwayatkan oleh Hisham. Apakah sesuai dengan sejarah atau tidak? Ya, ini kan ungkapan Urwah yang mengatakan seperti ini, seperti itu. Tapi apakah ungkapan Urwah ini sesuai dengan sejarah? Kan tidak. Saya sudah menerangkan kepada Anda panjang lebar kapan hijrah, kapan pertama kenabian, kapan perang Uhud, kapan kemudian Asma meninggal, kapan kemudian Asma menikah dengan Awam. Itu saya sudah terangkan kepada Anda lengkap dengan tahunnya. Bahkan saya terangkan kepada Anda tahun lahirnya Aisyah, tahun pernikahan Aisyah, tahun berumah tangganya Aisyah. Tapi Anda ngotot ingin menggunakan riwayat Hisham bin Urwah. Silakan Anda gunakan itu, tetapi Anda tidak bisa menggoyahkan iman Islam. Paham tidak sampai sini? Lah ya Jul, lu tuh ngalor ngidul aja dari tadi. Tunjukin dalilmu, kasih buktinya di sini. Lu mau ngomong apapun kalau nggak ada dalil, lu sama aja lu beo. Jadi gini kawan-kawan Kristen yang saya kasihi ya, hadits yang menceritakan tentang usia Siti Aisyah menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW itu memang satu-satunya hadits itu yang menceritakan tentang usia Aisyah saat dinikahkan hanya hadits yang perawihnya adalah Hisham bin Urwah itu. Ya, satu-satunya rawih yang menjelaskan tentang umur Aisyah hanya beliau. Ketika Anda menanyakan mana hadits yang mengatakan beliau menikah usia 14 tahun, mana hadis yang menerangkan tentang beliau nikah berumah tangga di usia 18 tahun, Anda tidak akan menemukan hadits itu. Makanya saya katakan tadi, saya menjelaskan kepada Anda berdasarkan critical history. Paham tidak critical history? Ya, saya menerangkan tentang usia Asma, saya menerangkan tentang perang Uhud, menerangkan tentang masa Hijriyah, menerangkan tentang risalah kenabian. Semua tentang sejarah-sejarah itu bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan Bukhari yang diambil dari cerita Hisham bin Urwah. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Jadi hadis yang terkait dengan umur Aisyah saat menikah itu sangat jelas adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Ceritanya itu dhaif. Jadi beberapa riwayat yang menerangkan tentang pernikahan Aisyah, sekali lagi saya katakan, itu bertebaran dalam kitab-kitab hadits yang bersumber daripada satu titik orang saja, yaitu rawih yang bernama Hisham bin Urwah.
itu pun didengarkan dari ayahnya. Nah, yang mengherankan kemudian yang perlu saudara-saudara Kristenku yang saya kasihi untuk tahu, kenapa hadits ini itu tidak diriwayatkan oleh Aisyah itu sendiri? Kenapa tidak diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Kenapa tidak diriwayatkan oleh Malik bin Anas? Itu hanya diuraikan oleh Hisham tatkala beliau itu bermukim di Irak, dan pada masa itu usianya sekitar 71 tahun. Sementara ulama hadits diantaranya Yakub bin Suaibah itu berkata dengan jelas bahwa apa yang dituturkan oleh Hisham ya, sangat bisa dipercaya. Saya ulang, sangat bisa dipercaya, selain atau terkecuali yang disebutkannya ketika dia sudah pindah di Irak. Jadi Yakub ini menambahkan bahwa Malik bin Anas itu jelas menolak penuturan Hisham yang dilaporkan oleh penduduk Irak. Ya. Kenapa ditolak? Karena Hisham pada saat itu sudah masuk pada usia pikun. Ingatannya sudah sangat menurun. Itu bisa saudara-saudara Kristen baca di kitab Al-Maktabah At-Tirah. Anda lihatlah di sana, ya, di halaman 4 atau ya di halaman 4. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada hadits yang menerangkan tentang usia Aisyah ketika dinikahkan selain daripada riwayat Hisham bin Urwah ini. Jadi ketika Anda mengatakan mana hadits yang kamu gunakan untuk menentang ini, tidak ada hadits. Tapi yang saya terangkan itu adalah masa kerasulan Rasul Muhammad SAW sejalan dengan risalah kenabiannya. Jadi urutan peristiwanya ada. Makanya saya katakan saya menjawabnya dengan critical history. Ya. Jadi sebelum Islam itu pada tahun 610 sebelum 610 Masehi. Kemudian permulaan wahyu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah tahun 610 Masehi. Abu Bakar masuk Islam itu tahun 610 Masehi. Nabi Muhammad SAW mulai menyiarkan Islam secara terbuka itu pada tahun 613 Masehi. Kemudian Nabi Muhammad hijrah pertama ke Habsah itu tahun 615 Masehi. Tahun 615 Umar bin Khattab masuk Islam. Tahun 620 Masehi Aisyah dinikahkan. Tahun 622 hijrah ke Madinah. Tahun 624 Aisyah berumah tangga bersama dengan istri Rasulullah Muhammad SAW yang lain, yang diriwayatkan oleh Al-Tabari. Ya, kemudian keempat anak Abu Bakar dilahirkan oleh istrinya pada zaman jahiliyah, artinya sebelum 610. Nah, jika Aisyah dinikahkan pada umur 6 tahun sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah, ya, berarti itu adalah tahun 614 Masehi. Padahal menurut At-Tabari, semua keempat anak Abu Bakar lahir pada zaman jahiliyah. Berarti sekitar tahun sebelum 610 Masehi. Makanya saya katakan Aisyah itu lahir di tahun 606. Jadi kalau dinikahkan sebelum tahun 620 Masehi, maka beliau dinikahkan pada usia di atas umur 10 tahun. Dan hidup sebagai suami istri dengan Nabi Muhammad SAW itu di atas 13 tahun. Kalau di atas 13 tahun, dalam umur berapa pastinya beliau dinikahkan dan serumah oleh Rasulullah, itu Anda bisa melihat sejarah kepada kakaknya perempuan Aisyah, yaitu Asma. Itu yang perlu Anda pahami. Makanya saya terangkan kepada Anda tentang usia Asma, perselisihannya dengan Asma itu adalah 10 tahun. Tapi Anda nggak paham-paham juga. Seperti itu. Lu kutip-kutip dari Bukhari juga. Padahal hadis yang saya kasih itu juga dari Bukhari. Kawan, umat Islam itu bukan seperti Kristen. Bukhari itu bukan nabi, dia bukan rasul.
Ya, dia hanya menuliskan hadits, dia hanya peneliti hadits. Dia katakan kok bahwa hadits itu dari Hisam bin Urwah. Sekarang di dalam ilmu ulumul hadits, di dalam ilmu sanatul hadits, critical sanatul hadits, itu jelas Urwah itu kena serotan. Itu yang perlu Anda paham. Makanya Islam itu tidak mudah Anda kibulin, karena Islam itu terpelajar. Coba Anda, kalau kita melihat di dalam Abdurrahman bin Abi Sanad, Asma 10 tahun lebih tua dari Aisyah. Di dalam At-Tabari Tariq Al-Mamud jilid 4 halaman 40, Tabari meninggal yang mana beliau itu meninggal di kisaran tahun 922 Masehi. Nah, menurut Ibnu Hajar As-Saqal, Asma hidup di usia 100 tahun dan meninggal tahun 73 atau 74 Hijriah. Artinya, apabila Asma meninggal dalam usia 100 tahun dan meninggal pada tahun 77, jadi gini kawan-kawan Kristen yang saya kasihi ya, hadits yang menceritakan tentang usia Siti Aisyah menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW itu memang satu-satunya hadits itu yang menceritakan tentang usia Aisyah saat dinikahkan hanya hadits yang perawihnya adalah Hisam bin Urwah itu. Ya, satu-satunya rawih yang menjelaskan tentang umur Aisyah hanya beliau. Ketika Anda menanyakan mana hadits yang mengatakan beliau menikah usia 14 tahun, mana hadis yang menerangkan tentang beliau nikah berumah tangga di usia 18 tahun, Anda tidak akan menemukan hadis itu. Makanya saya katakan tadi, saya menjelaskan kepada Anda berdasarkan critical history. Paham tidak critical history? Ya, saya menerangkan tentang usia Asma, saya menerangkan tentang perang Uhud, menerangkan tentang masa Hijriyah, menerangkan tentang risalah kenabian. Semua tentang sejarah-sejarah itu bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan Bukhari yang diambil dari cerita Hisam bin Urwah. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Jadi hadis yang terkait dengan umur Aisyah saat menikah itu sangat jelas adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Ceritanya itu dhaif. Jadi beberapa riwayat yang menerangkan tentang pernikahan Aisyah, sekali lagi saya katakan, itu bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang bersumber daripada satu titik orang saja, yaitu rawih yang bernama Hisam bin Urwah. Itu pun didengarkan dari ayahnya. Nah, yang mengherankan kemudian yang perlu saudara-saudara Kristenku yang saya kasihi untuk tahu, kenapa hadits ini itu tidak diriwayatkan oleh Aisyah itu sendiri? Kenapa tidak diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Kenapa tidak diriwayatkan oleh Malik bin Anas? Itu hanya diuraikan oleh Hisam tatkala beliau itu bermukim di Irak, dan pada masa itu usianya sekitar 71 tahun. Sementara ulama hadits, diantaranya Yakub bin Suaibah, itu berkata dengan jelas bahwa apa yang dituturkan oleh Hisam ya, sangat bisa dipercaya. Saya ulang, sangat bisa dipercaya, selain atau terkecuali yang disebutkannya ketika dia sudah pindah di Irak. Jadi Yakub ini menambahkan bahwa Malik bin Anas itu jelas menolak penuturan Hisam yang dilaporkan oleh penduduk Irak. Ya. Kenapa ditolak? Karena Hisam pada saat itu sudah masuk pada usia pikun. Ingatannya sudah sangat menurun. Itu bisa saudara-saudara Kristen baca di kitab Al-Maktabah At-Tirah. Anda lihatlah di sana, ya, di halaman 4 atau ya di halaman 4. Jadi
Sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada hadits yang menerangkan tentang usia Aisyah ketika dinikahkan selain daripada riwayat Hisham bin Urwah ini. Jadi ketika Anda mengatakan mana hadits yang kamu gunakan untuk menentang ini, tidak ada hadits. Tapi yang saya terangkan itu adalah masa kerasulan Rasul Muhammad SAW sejalan dengan risalah kenabiannya. Jadi urutan peristiwanya ada. Makanya saya katakan saya menjawabnya dengan critical history. Ya. Jadi sebelum Islam itu usia pada tahun 610 sebelum 610 Masehi. Kemudian permulaan wahyu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah tahun 610 Masehi. Abu Bakar masuk Islam itu tahun 610 Masehi. Nabi Muhammad SAW mulai menyiarkan Islam secara terbuka itu pada tahun 613 Masehi. Kemudian Nabi Muhammad hijrah pertama ke Habsah itu tahun 615 Masehi. Tahun 615 Umar bin Khattab masuk Islam. Tahun 620 Masehi Aisyah dinikahkan. Tahun 622 hijrah ke Madinah. Tahun 624 Aisyah berumah tangga bersama dengan istri Rasulullah Muhammad SAW yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Tabari. Ya, kemudian keempat anak Abu Bakar dilahirkan oleh istrinya pada zaman jahiliyah, artinya sebelum 610. Nah, jika Aisyah dinikahkan pada umur 6 tahun sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah, ya, berarti itu adalah tahun 614 Masehi. Padahal menurut At-Tabari, semua keempat anak Abu Bakar lahir pada zaman jahiliyah. Berarti sekitar tahun sebelum 610 Masehi. Makanya saya katakan Aisyah itu lahir di tahun 606. Jadi kalau dinikahkan sebelum tahun 620 Masehi, maka beliau dinikahkan pada usia di atas umur 10 tahun dan hidup sebagai suami istri dengan Nabi Muhammad SAW itu di atas 13 tahun. Kalau di atas 13 tahun dalam umur berapa pastinya beliau dinikahkan dan disuruh oleh Rasulullah, itu Anda bisa melihat sejarah kepada kakaknya perempuan Aisyah, yaitu Asma. Itu yang perlu Anda pahami. Makanya saya terangkan kepada Anda tentang usia Asma, perselisihannya dengan Asma itu adalah 10 tahun. Tapi Anda nggak paham-paham juga. Seperti itu. Lu kutip-kutip dari Bukhari juga. Padahal hadis yang saya kasih itu juga dari Bukhari. Kawan, umat Islam itu bukan seperti Kristen. Bukhari itu bukan nabi, dia bukan rasul. Ya, dia hanya menuliskan hadits, dia hanya peneliti hadits. Dia katakan kok bahwa hadis itu dari Hisham bin Urwah. Sekarang di dalam ilmu ulumul hadits, di dalam ilmu sanatul hadits, critical sanatul hadits, itu jelas Urwah itu kena serotan. Itu yang perlu Anda paham. Makanya Islam itu tidak mudah Anda kibulin, karena Islam itu terpelajar. Coba Anda, kalau kita melihat di dalam Abu Rahman bin Abi Sanad, Asma 10 tahun lebih tua dari Aisyah. Di dalam At-Tabari Tariq Al-Mahmud jilid 4 halaman 40, Tabari meninggal yang mana beliau itu meninggal di kisaran tahun 922 Masehi. Nah, menurut Ibnu Hajar As-Saqal, Asma hidup di usia 100 tahun dan meninggal tahun 73 atau 74 Hijriah. Artinya, apabila Asma meninggal dalam usia 100 tahun dan meninggal pada tahun 73 atau 74 Hijriah, maka Asma berumur 27 atau 28 tahun pada waktu Hijriah. Nah, sehingga Aisyah pada saat itu berumur 17 tahun atau 18 tahun. Kenapa saya katakan demikian? Karena 27 atau 8 dikurang 10, kan berselisih 10 tahun dengan adiknya. Berarti Aisyah berumur 18 tahun pada waktu Hijriah. Dengan demikian jelas bahwa Aisyah mulai hidup berumah tangga dengan Nabi Muhammad SAW itu pada usia 18 tahun, 19 tahun atau 20 tahun. Ini yang perlu Anda pahami dengan baik. Jadi berislam itu tidak seperti berkristen. Berislam itu harus kaitannya dengan ilmu.
memahami pemahaman Islam dengan ilmu, tidak sekonyong-konyong seperti kalian. Iya toh? Bukhari menerangkan tentang hadits. Iya, dia terangkan memang bahwa hadis itu dari Hisam bin Urwah. Nah, sekarang apakah umat Islam begitu saja menerima? Tidak. Harus berkaitan dengan Quran, harus diteliti, harus dikaji, harus dipahami dengan baik. Itu yang perlu Anda pahami. Tidak seperti Anda, apa yang dituliskan Paulus itu Anda imani, sementara Paulus itu dikenal oleh Yesus aja. Tidak. Tulisannya firman Tuhan juga bukan. Begitupun Lukas, Markus, Yohanes, dan seterusnya. Tapi umat Islam itu tidak begitu. Mesti ditulis oleh Bukhari sekalipun, itu harus disesuaikan. Benar enggak apa yang dituliskan ini? Itu yang perlu Anda paham. Buat saya, lu ndak menerangkan apapun, Jul. Lu cuman ngoceh omong kosong doang, Jul. Yang katanya fitnah lah, apalah. Itu kan berdasar sejarahmu, tapi kan Bukhari nggak nulis seperti itu. Lu bela mati-matian Muhammad. Sekarang aku minta tolong jelasin Quran surat 33 ayat 50. Kenapa Allah memberikan lisensi Muhammad menikahi semua wanita? Jelaskan itu, Jul. Jadi gini ya, sebelum saya istirahat, supaya kalian itu tidak kecewa ya kan, saya simpulkan bahwa yang pertama, hadits itu diriwayatkan oleh Bukhari ya, dengan mengatakan bahwa ini adalah hadis Urwah bin Zubair atau Hisam bin Urwah. Lalu kemudian yang perlu saudara-saudara pahami di sini adalah kedudukan hadits ini, apakah berkesesuaian dengan sejarah atau itu hanya merupakan sebuah tulisan yang diriwayatkan berdasarkan atas penyampaian, tidak berdasar kepada kritikal sejarah. Nah, saya mencoba untuk mengambil dari sisi kepribadian daripada Hisam bin Urwah atau Urwah bin Zubair. Jadi para sahabat Kristen perlu tahu tentang Hisam bin Urwah ini. Beliau ini pernah memiliki dua orang ulama besar yang sangat tenar namanya di kalangan umat Islam, dan mungkin kalian pun tahu, sering mendengarkan nama ini. Murid daripada Hisam bin Urwah itu yang pertama adalah Imam Malik, kemudian muridnya yang lain itu bernama Imam Hanafi. Jadi dua imam ini adalah murid yang dikasihi dan disayangi oleh Hisam bin Urwah, yaitu Imam Malik dan juga Imam Hanafi. Nah, lalu bagaimana dengan hadits yang diterangkan oleh Bukhari tentang usia Siti Aisyah kala dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW? Yang lebih pantas meriwayatkan itu adalah siapa? Muridnya. Siapa itu? Imam Malik dan juga Imam Hanafi. Tapi coba Anda tunjukkan kepada saya, adakah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik, muridnya Hisam bin Urwah, dengan hadits yang dituliskan oleh Imam Hanafi, murid daripada Hisam bin Urwah, tentang pernikahan Aisyah? Tentu Anda tidak akan dapat menemukannya. Kenapa? Karena semua kitab-kitab yang dituliskan oleh Imam Malik dan juga Imam Hanafi itu tidak mencatat tentang hadis tersebut. Kenapa? Karena Imam Malik dalam kitab Mutawaffa, ya, kitab yang dituliskan oleh tangannya sendiri, beliau menuliskan bahwa gurunya Hisham itu layak dipercaya dalam sebuah perkara kecuali setelah dia tinggal di Irak. Tolong dicatat itu dengan baik. Imam Malik sangat tidak rela dan tidak setuju, ya, Hisam bin Urwah dikatakan sebagai perawi hadits. Ini yang perlu saudara-saudara Kristen pahami dengan baik. Padahal Imam Malik ini adalah murid langsung daripada Hisam bin Urwah. Begitupun Imam Hanafi. Nah, tugas Anda sebagai orang Kristen yang ingin menyerang Islam, tunjukkan hadits yang diriwayatkan oleh muridnya langsung, yaitu Imam Malik dan juga
Imam Hanafi. Ada nggak hadis itu? Jadi para sahabat Kristen harus memahami di sini bahwa umat Islam itu bukanlah seperti Anda yang mengimani segala sesuatunya begitu saja, menelan begitu saja. Kami umat Islam tidak seperti itu. Jadi meskipun hadis itu dituliskan oleh Bukhari, karena Bukhari ini kan memiliki hadis, ada hadis lemah, ada hadis sahih, hadis dhaif dan seterusnya. Kedudukan hadis itu mungkin sahih menurut hitungan Bukhari, menurut hitungan murid daripada Hasim, Imam Malik dan juga Hanafi, ya, itu tidak mengatakan hadis itu, tidak meriwayatkan hadis itu. Justru menuliskan bahwa Urwah atau Hasim bin Urwah itu menuliskan hadis, meriwayatkan periwayatan yang sangat luar biasa. Namun ketika menerangkan tentang hadis itu dituliskan, dirawihkan oleh Hisham itu pada saat di Irak, dan itu muridnya saja mengatakan kami tidak menuliskan hadis-hadis yang dirawihkan di Irak, karena dia melihat gurunya sudah pikun, sudah tua di sana, nggak bisa lagi dipercaya akan apa yang disampaikan pada saat beliau di Irak. Sampai di sini saya berharap para sahabat Kristen yang saya kasihi, mudah-mudahan Anda bisa menjadikan paparan saya ini sebagai pelajaran. Jadi kesimpulannya sebelum saya tutup, bahwa Zulkifli cuman ngoceh tanpa bukti. Dia menentang Sahih Al-Bukhari, Sunan Ibnu Majah, dan juga Sahih Muslim. Kalau gitu besok Jul, kamu bikin buku hadis sendiri, terus bikin agama baru. Silakan aja Anda gunakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Silakan aja, itu nggak ada paksaan untuk menyerang Islam. Silakan. Tetapi Islam akan menerangkan hadis itu secara critical history, ya kan? Bahwa ketika Bukhari menuliskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah, nah, jelas secara sejarah itu bertentangan dengan apa yang diterangkan Hisham. Bukhari nggak salah, karena yang diceritakan tentang hadis yang disampaikan oleh Hisham. Sekarang tugas Anda memahami siapa Hisham ini. Saya kan sudah menerangkan kepada saudara bahwa hadis-hadis yang digunakan oleh orientalis barat itu adalah hadis yang bertentangan dengan sejarah, ya kan? Udah jelas terang sekali saya menerangkan kepada Anda bagaimana titik yang sebenarnya tentang kelahiran, pernikahan dan juga serumahnya Rasulullah dengan Siti Aisyah. Tapi Anda tetap aja ngotot. Nah, kemudian ketika periwayatan daripada Bukhari yang Anda gunakan, lantas mana riwayat daripada Imam Malik dan Hanafi? Ada enggak? Sementara mereka dua orang ini adalah murid langsung daripada Hisham bin Urwah. Yang harusnya menerangkan, yang harusnya meriwayatkan adalah Imam Malik, ya tahu? Yang menerangkan adalah Imam Hanafi. Paham enggak? Karena beliau dua orang ini adalah murid Hisham bin Urwah. Tapi karena mereka memahami bahwa riwayat yang diceritakan oleh guru mereka itu sudah tidak bisa dipercaya, karena pada saat itu dia tahu guru mereka mengalami kemunduran berpikir, kemunduran ingatan, apalagi itu sudah terjadi pada masa jauh ketika dia sebelum hijrah ke Irak. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, lalu kemudian tentang hadis yang Anda baca, coba Anda baca di catatan kaki Bukhari, Muslim volume 5, di mana di situ diterangkan bahwa hadis ini adalah hadis yang bersumber daripada rawih bernama Hisham bin Urwah, yang mana pada saat itu dia sudah berada di Irak dan mengalami kemunduran hafalan, mengalami kemunduran akal. Sehingga Imam Malik dan juga Imam Hanafi itu tidak menuliskan hadis itu. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Dan nah ini kemudian bagaimana kemudian Bukhari itu di dalam menapis hadis-hadis. Jadi Bukhari itu bukan hanya menulis hadis sahih,
dia juga memiliki kitab-kitab hadis-hadis yang tidak sahih. Itu yang perlu kamu paham. Kelemahanmu di sini adalah ketika mendengarkan nama Bukhari, di situ kemudian oh sahih pasti. Sahih pasti. Asalkan Bukhari, sahih pasti. Padahal Bukhari itu menuliskan ribuan hadis dhaif yang kedudukannya memang dikatakan sebagai hadis dhaif. Bukan kemudian yang dikatakannya itu adalah sebuah periwayatan yang kabur kemudian dituliskan sebagai hadis sahih. Ya, banyak hal yang ingin saya terangkan kepada kamu supaya kalian itu cakrawala berpikirnya itu terbuka. Bagaimana kemudian At-Tabari mengatakan, bagaimana kemudian Abu Bakar mengatakan tentang kelahiran anaknya yang lahir pada masa jahiliyah, berarti belum pada masa kenabian Aisyah itu sudah lahir. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Bagaimana kemudian Ibnu Hajar mengatakan Fatimah dilahirkan ketika Ka'bah dibangun. Bagaimana Abdurrahman bin Abi Zannah mengatakan Asma lebih tua 10 tahun dibandingkan Aisyah. Bagaimana Ibnu Kathir, Asma melihat pembunuhan anaknya pada tahun 70 Hijriah. Bagaimana kemudian Sahih Bukhari yang kemudian ditemukan satu riwayat dari Suha bin Urwah, dari Urwah bin Zubair dan seterusnya, yang menerangkan bahwa hadis itu menceritakan hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan apa yang diterangkan Ibnu Malik dan juga Imam Hanafi. Jadi banyak hal. Tapi ya sudahlah. Kalian boleh mengimani bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi Aisyah usia 6 tahun. Silakan, itu sah-sah saja karena kalian bukan Islam. Silakan dengan paham Anda, tetapi umat Islam itu tidak mudah untuk Anda lucuti imannya hanya berdasarkan dengan hadis-hadis yang bertentangan dengan sejarah. Itu ya. Terima kasih sahabat-sahabat Kristen karena sudah bertanya tentang keislaman. Saya senang Anda bertanya kepada saya, meskipun Anda yang bertanya Anda yang histeris, tapi nggak apa-apa, itu biasa, namanya juga Anda sedang belajar, ya kan? Yang penting Anda tahu bahwa umat Islam itu tidak mudah untuk Anda luluhkan imannya. Oke? Demikian dari saya. Salam satu Tuhan. Salam alaikum.